We bless you Lord. Kami berkati Engkau dengan pujian dan penyembahan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Amin. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku yang kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi
sepanjang hidupku. Oh, nafasku, ku nyanyi. Mari akui semua kebaikan Tuhan. Katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau selalu. Mari Bapak Ibu, lebih dalam lagi katakan sepanjang hidupku. Sepanjang Hidupku izinkan kami mengingat semua kebaikan-Mu, pembelaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan. You're so amazing Lord. Nafasku memuliakan-Mu. Mari sanjung Dia, muliakan Dia malam ini Bapak Ibu. Katakan sepanjang hidupku. sepanjang hidupku kau And we selalu. sing tonight to you, Lord Almighty. Amen. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku Memuliakan ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Mari nikmati. Kami bawa bagimu sembah syukur kami. Amin. Bukan rutinitas Tuhan, tapi perjumpaan dengan Engkau. Yes. Yang kami tahu Engkau melingkupi kami di malam hari ini. Pegang tangan kami, berjalan bersama kami. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan baru di malam hari ini. Koraya patakana masikana masi. Sikiki karalara masikana masi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu berbicara kepada kami. Kami pribadi lepas pribadi rindu secara khusus Engkau bicara kepada kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan anak-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu memberikan kami sebuah pengetahuan yang baru, memberikan kami pemahaman yang baru. Kami dapat mengenal diri kami. Kami dapat mengenal Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berbicara tengah-tengah kami. Kami siap di dalam nama Yesus. Amin. Saya kemarin sempat melihat sebuah joke dari mantan presiden kita. Karena hari-hari ini kita lagi heboh dengan dunia politik kita. Tadi saya masuk, saya kira tadi saya di Rapimnas PDI Perjuangan. Karena hari ini PDI lagi rapat, nentuin caleg. Mudah-mudahan di sini caleg-calegnya ada semua. Gus Dur berkata demikian. Gus Dur membuat sebuah lelucon berkata demikian. Gus Dur bilang 4 macam bangsa dikenal daripada sifat bangsa itu. Yang pertama katanya, ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit kerja. Gus Dur bilang, negara itu adalah negara Nigeria. Terus yang kedua, negara yang katanya sedikit bicara
tapi banyak bekerja, katanya Jepang. Terus berikutnya, yang banyak bicaranya, banyak kerja, ada dua, Amerika dan Tiongkok. Emang iya ya, kalau orang Chinese itu bicaranya paling banyak. Sambil kerja pun lagi bicara. Sedangkan katanya yang banyak bicara, sedikit bekerja adalah India. Terus orang bertanya, Indonesia masuk yang mana? Oh, Indonesia nggak masuk empat-empatnya. Loh, kok bisa? Karena orang Indonesia itu spesial. Apa yang dia bicarakan dan apa yang dia kerjakan berbeda. Kenapa saya berkata demikian? Sesuai dengan judul kita malam hari ini. Benarkah kita Kristen sejati? Di dalam ruangan ini semua pasti ngaku kok, aku Kristen sejati. Oh, puji Tuhan, haleluya. Takut enggak? Tapi ke toilet malam-malam takut sendirian. Kecoak aja takut. Oh, katanya nggak khawatir. Tapi buktinya di dalam hadirat Tuhan adanya cuma ngeluh dan nangis. Katanya percaya Tuhan. Apa yang kita sampaikan dan apa kita lakukan biasanya bertolak belakang. Yang menjadi pertanyaan, menjadi perenungan saya sendiri, apakah saya adalah orang Kristen sejati? Semua akan ngaku saya orang percaya. Nggak ada tempat ini yang nggak ngaku saya pasti ke sorga. Pasti semua bilang saya pasti ke sorga. Yang tahu jujur itu Anda dan Tuhan. Ciri-ciri yang selama ini kita pikir ada orang Kristen, tampilan yang saya secara garis besar saya mencatat beberapa hal yang kita berpikir bahwa ini adalah orang Kristen. Next. Loncat aja langsung. Loncat sekali lagi, baru kita kembali ya. Pak Roni bisa pinjam KTP? KTP Pak Roni tulis apa itu? Kristen, Konghucu, Muslim? Atau? Pasti terus Kristen Pak kan? Iya. Saya yakin sebagian besar KTP kita akan terus Kristen. Dan kita berkata kita orang Kristen. Terus yang kedua, oh aku dia itu, aku hadir loh kebaktian hari ini. Pasti aku Kristen. Apalagi saya loh terlibat tadi saya di sini loh. Saya loh tadi pagi datang cepat atur kursi. Saya ini gini-gini majelis loh. Kenal loh ya, dari AS kenal saya ya. Majelis gereja loh ini loh. Nah, apalagi kalau yang nomor 5, saya bukan hanya sekolah teologi, saya dosen di teologi, saya pasti Kristen. Satu lagi, siapa di sini pernah terima mujizat Tuhan? Oh, udah pasti Kristen itu semuanya. Kita kembali ke satu di atas. Balik, satu kembali ke atas. Iya. Apakah saya dan saudara selama ini kita yang mengkategorikan diri kita atau orang lain yang melihat kita dan berkata, oh dia orang Kristen. Karena kenapa? Dia makan babi. Ada kawanku tadi makan RB tadi pagi saya diajak-ajak. Tutup mata dia. Ya ke koronia. Hal-hal demikian yang berkata bahwa saya percaya saya adalah orang Kristen. Tapi menjadi pertanyaan, ternyata Alkitab berkata lain. Alkitab tidak berkata ciri-ciri ini udah pasti orang Kristen tadi, enggak. Bahkan kalau kita melihat beberapa ayat dalam Alkitab seakan-akan menentang hal-hal demikian. Saya akan memperlihatkan beberapa ayat yang mempertanyakan kekristenan kita. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, jika kebenaranmu tidak melebihi ahli Taurat dan
orang Farisi. Ada yang tahu siapa orang ahli Taurat? Ahli Taurat pada waktu itu adalah orang yang menguasai perjanjian lama. Hari ini siapa yang menguasai Alkitab? Siapa hari ini yang udah baca Alkitab bolak-balik 5 kali? Mungkin malu ya, angkat tangan. Saya nggak lihat dulu deh. Silakan angkat tangan. Kalau yang nggak pernah, silakan angkat tangan. Ahli Taurat, dia menguasai Alkitab. Farisi, siapa Farisi? Orang yang menempatkan dirinya, dia mengkhususkan dirinya, dia berbeda dengan orang lain. Dia tidak bergaul dengan orang sembarangan, dia bergaul dengan orang yang sesama, orang percaya, dan dia tahu memberitahu orang mana yang salah, mana yang benar. Tapi Tuhan berkata, jika kebenaranmu tidak melebihi hal itu, engkau bukan orang Kristen. Kenapa ahli Taurat dan orang Farisi, Tuhan berkata, standarmu gak cukup. Jujur, apa salahnya kita punya pengetahuan tentang firman Tuhan? Baik tidak? Pasti baik. Kalau hari ini mungkin apa ya? Hari ini orang Farisi dan ahli Taurat mungkin yang sekarang hari ini yang orang-orang berdiri paling depan membela kekristenan. Berdebat di sana sini. Tapi Tuhan berkata, itu gak cukup. Karena Tuhan bukan melihat aktivitasnya orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan lihat hatinya. Kamu belajar Alkitab untuk apa? Untuk dianggap orang kamu pintar. Kamu menegur orang lain untuk kelihatan apa? Kelihatan kamu lebih rohani. Tuhan berkata, kalau kamu di standar itu, kamu bukan orang percaya. Ada peristiwa berikutnya lagi. Dan Tuhan berkata, orang ini pun tidak masuk dalam kerajaan sorga. Next. Tipe yang kedua. Silakan. Masih ada satu hal yang kurang daripadamu. Jualah segala yang engkau miliki dan berikanlah kepada orang miskin. Dan datang dan ikut aku. Siapa dia? Tahu ya? Anak muda yang kaya ya. Anak muda yang kaya ini membuat satu standar buat kita bahwa orang ini punya moral yang sangat baik. Orang ini bukan hanya punya moral yang sangat baik, orang ini adalah orang kaya. Bro, kalau kamu punya moral yang baik dan kamu orang kaya, duduk di gereja paling tahu toh? Sudah pasti dia adalah orang yang diberkati. Tapi Tuhan berkata, kalau hanya moralmu yang baik, kamu orang kaya yang diberkati, itu tidak cukup. Selalu akan kurang satu. Ingat, di sorga salah satu tidak diterima. Pak, dulu waktu kecil pernah curi ayam enggak? Di Manado pernah curi apa Pak? Mangga? Hah? Enggak pernah. Memang orang kudus dari dulu. Pak Jerry deh. Pak Jerry, dulu di Manado waktu kecil pernah pencuri apa? Buah-buahan. Pak Jerry waktu dulu kecil pernah curi buah-buahan 1 kali. Dan setelah itu 1001 kali Pak Jerry berbuat baik. Tapi pada waktu orang yang waktu itu kehilangan buah mangga dan hari ini datang tempat ini bawa polisi menuntut Pak Jerry. Apakah dengan 1001 perbuatan baiknya Pak Jerry bisa menghapus pencurian mangga 10 tahun lalu? Jadi akan selalu kurang satu kalau kita mencoba masuk surga dengan kebaikan. Apalagi Alkitab berkata, ciri-ciri orang Kristen. Kita tahu orang Kristen tadi rajin baca Alkitab,
bisa memberikan orang nasihat, orang yang baik, orang yang kaya. Apalagi? Next. Keren bro. Bernubuat bro. Yang ini biasanya, maaf ya, yang pendoa-pendoa yang keren, yang tiba-tiba dia berkata, aku bernubuat. Tas. Wih, keren bro. Dikejar-kejar orang bro. Wih, lu buatkan buat saya dong. Kadang-kadang akhirnya Tuhan tidak bicara apa-apa. Lu buat sendiri. Orang yang sudah bernubuat, apalagi dikatakan mengusir roh jahat. Siapa di sini yang suka jadi ghostbuster? Keluar. Udah ya? Yang hobinya ngusir ya? Kenapa dia keluar? Karena dia berkata, udahlah kan kita teman. Kasihan kalau kamu malu, saya keluar. Apalagi dikatakan? Melakukan banyak mujizat. Bro, sekarang kalau pendeta, kalau nggak ada mujizat, nggak terkenal bro. Di YouTube udah laku. Kalau kita ngelihat orang-orang demikian, kita pasti berkata ini pasti orang Kristen. Tapi ternyata Alkitab berkata apa? Kita tahu, aku tidak mengenalmu. Yang terakhir, satu lagi. Sebenarnya kalian datang ke Rupe karena kalian selalu saya berkati. Kalian datang ke Rupe karena selalu doa-doa saya jawab. Kalian datang ke Rupe karena selalu terima mujizat. Karena kamu diberkati dan kamu ditolong Tuhan. Kamu mencari aku bukan karena aku. Kamu mencari aku karena berkat. Dan ayatnya pas. 666. Dari 5.000 orang. Sisa berapa orang? 12 orang. Jadi ternyata sebagian besar orang mengikuti Tuhan. Bukan maksud untuk menyembah Tuhan. Maksudnya apa? Dia ingin memperalat Tuhan untuk memuaskan hidupnya dia. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Di gereja luar banyak. Setiap datang pada Tuhan, pagi, siang, malam isinya cuma Sorry, kita harus dewasa. Memang firman ini gak enak didengar, tapi kita harus dewasa. Masa sih begitu lama saya lihat dari muka-muka ini saya hafal. Bahkan ada saya yang lihat sejak dari Manunggal muka-mukanya masih hadir. Jadi ketika nanti malam ini ketika orang bertanya, malam ini engkau meninggal, pasti masuk surga apa tidak? Engkau akan bisa jawab, saya percaya, pasti. Benarkah aku Kristen yang sejati? 1 Yohanes 5 ayat 1 dan ayat 4 sebenarnya memperlihatkan kepada saya dan saudara standar kekristenan yang benar seperti apa. Kalau kita nggak ada dalam posisi ini, jangan-jangan sorga bukan bahagian kita. Jangan-jangan kita bukan berasal dari sorga. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia lahir dari Elohim. Dan setiap orang yang mengasihi Elohim juga mengasihi yang telah dilahirkan. Dengan ini kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Elohim ketika kita mengasihi Elohim dan memelihara perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kita kepada Elohim, bahwa kita memelihara perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua orang dilahirkan dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia, iman saya dan saudara. Malam hari ini kita akan melihat 4 hal
yang diajarkan oleh Yohanes buat kita. Kita cek hidup kita. Hingga malam nanti kalau bobo enak banget gitu. Kalau bobo dan ternyata besok pagi udah gak bangun, sudah tahu tempatnya di mana, ya. 4 hal. Percaya yang benar. Mulai cek ya. Punya kasih. Melakukan perintah Bapa. Mengalahkan keinginan. 1 demi 1 secara cepat. Kalau ada yang botak di sini saya minta maaf ya. Percaya Yesus satu-satunya juru selamat. Ayatnya tadi ya, setiap yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, ia lahir dari Elohim. Percaya. Ada Alkitab berkata, barang siapa mengaku dalam mulutnya, ya, dan percaya dalam hatinya, Yesus adalah Kristus, mati bangkit, maka dia akan diselamatkan. Betul ya? Dan orang berkata, ketika engkau percaya maka engkau pasti masuk surga. Betul ya? Yakin di sini semua percaya Tuhan Yesus? Saya mau tanya kata yang mungkin sampai hari ini kita salah mengerti. Silakan berikutnya. Sangat berbeda. Percaya dan mempercayakan. Sebagian orang Kristen, siapapun dia, begitu cepat berkata bahwa aku percaya Yesus adalah Tuhan. Bro, kalau standarmu cuma itu, setan. Juga percaya. Orang sepupu kita tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Setan percaya. Kalau saya dan saudara hanya percaya Yesus adalah Tuhan, berarti saya dan saudara sama dengan, bukan saya yang ngomong loh. Percaya dan mempercayakan itu hal yang berbeda. Hal yang paling sepele. Kita hari ini mungkin datang ke sini. Mungkin yang udah naik sama Lopez, kenal siapa Lopez. Tapi yang tadi naik Grab, kenal sopirnya? Pernah minta gak aku lihat SIM-mu? Kamu belajar di mana? Lulusan mana? Berapa tahun bawa motor? Bawa mobil? Enggak. Tapi kita percaya dia bisa bawa mobil. Kalau kita naik pesawat, kita mau pergi cek dulu sama pilot. Sudah berapa jam kamu terbang? Itu artinya apa? Ketika kita naik pesawat, kita mempercayakan diri kita kepada pilot itu tiba di tujuan. Saya dan saudara, apakah kita mempercayakan Tuhan? Atau mulut kita yang bilang percaya? Cek hidup kita. Apakah engkau sudah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Atau belum? Jangan-jangan ada di tempat lain yang belum. Kalau engkau mencuri, artinya engkau tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Kalau engkau masih membela dirimu dengan berbohong, artinya engkau tidak percaya Tuhan sanggup membelamu. Hal-hal yang sepele. Ternyata kita nggak mempercayakan Tuhan. Kalau engkau hari ini lagi nggak punya uang, tapi engkau ketok 10 rumah untuk pinjam uang, artinya kamu tidak percaya Tuhan mencukupkanmu. Di sini kita akan lihat apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak. Jadi nanti di surga nanti tidak ada yang komplain. Bukannya aku percaya Tuhan, Tuhan berkata, sorry bro, di mana itu? Sebab dengan mulutmu engkau mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, artinya dia yang berdaulat. Dia adalah raja. Kita adalah berada dalam pemerintahannya dia. Berarti apapun segala sesuatu kita taat kepada dia. Karena kita percaya dia adalah raja. Oke, kita udah cek diri kita.
Saya udah cek dirinya saya. Yang kedua, kalau memang benar engkau bisa mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, walaupun belum dalam semua aspek kehidupan, tetapi minimal ada beberapa hal kamu udah percaya, berarti kamu orang Kristen. Yang kedua sekarang, apakah kamu punya kasih? Tandanya orang Kristen adalah punya kasih. Apa itu kasih? Tadi di kantor salah satu karyawan saya datang kemarin, ada keluarganya meninggal. Dia dari timur, dari Labuang Bajo, dan mungkin kebiasaan sana semua keluarga orang tuanya dipanggil mama, ya. Adik mamanya panggil mama. Dan ke kantor dia bilang, "Pa, mama meninggal." Oke. Setelah selesai jadi karyawan-karyawan yang lain akhirnya beribah mengumpulkan amplop ngasih. Dan ini anak ini minta izin saya 2 minggu. Saya berkata, cek dulu baik-baik. Sorry ya, saya bilang, bukan saya nggak kasih izin. Tapi untuk meninggal tantemu, kamu izin 2 minggu. Kalau untuk mama kandungmu, kamu minta izin 2 minggu, aku terima. Tapi tantemu, ternyata ada yang dengar. Karyawan lain ada yang dengar. Tapi persoalannya, amplopnya sudah dikasih. Waktu dia pulang mereka bilang, kita kena prank. Ada yang satu ya, yang semua kan kumpul uang. Dia dengan PD-nya karena dia mau kasih besar, dia bilang saya enggak mau gabung, saya mau kasih sendiri. Jadi dia kasih amplopnya sendiri. Dan dia tadi sepanjang sore, dia menyesal paling luar biasa. Kita ngelihat ya, apakah ini kasih? Karena apa? Ada sebuah motivasi di balik mereka berbuat baik. Kehendak hati yang bermurah hati dan tidak dikuasai, yang selalu menginginkan kebaikan orang lain tanpa peduli apa dilakukan orang itu. Ya, kalau saya bisa mengisi kokoroni itu biasa, karena sohibku. Tapi kalau saya bisa mengasihi semua orang di pasar sentral, itu baru beda. Apa Alkitab berkata buat saya dan saudara? Berkatilah. Berkatilah orang yang memberkatimu. Berdoalah bagi orang yang mengasihimu. Kutuklah orang yang mengutukmu. Sumpahilah mereka yang menghinamu. Bro, saya ini baik bro. Kalau orang itu baik sama saya bisa 10 kali lebih baik daripada dia. Tapi kalau dia kurang ajar sama saya, dia belum tahu siapa saya. Ada yang di sini? Banyak ya. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah contoh yang sangat-sangat luar biasa. Saya dan saudara hanya Tuhan bilang, engkau kasih orang lain seperti dirimu sendiri, ya. Tapi Tuhan mengasihi saya dan saudara melebihi dia mengasihi anaknya sendiri. Yesus Bapa berikan buat saya dan saudara. Dia mengasihi Anda dan kita semua melebihi dia dapat mengasihi dirinya sendiri. Kalau kita orang Kristen, kita harus punya kasih. Udah 2, cek dirimu. Jadi besok-besok kalau di sorga ditolak, jangan salahkan Tuhan. Karena hari ini kita sudah tahu kemana kita akan berada. Benar, anugerah sekali percaya tetap selamat. Ketika orang percaya Yesus adalah Tuhan, pasti masuk sorga. Tetapi tidak titik. Alkitab adalah satu kesatuan. Tanda bukti yang engkau percaya harus ada tanda dan bukti. Tandanya satu tadi, punya kasih. Buktinya apa? Next. Buktinya kita melakukan perintah Bapa.
Kita melakukan perintah Bapa bukan untuk kita masuk dalam surga. Kita melakukan perintah Bapa karena kenapa? Karena kita memiliki kasih itu. Kalau kita berasal dari Elohim, kita lahir dari Elohim, otomatis pasti saya dan saudara mengasihi apa yang disuka oleh Tuhan. Bahkan Yohanes 5 ayat 3 ngomong kepada kita, sebab inilah kasih kepada Elohim, bahwa kita memelihara perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu berat atau tidak berat, Alkitab tulis. Tapi faktanya kita bilang, Pak, kan semuanya sudah ditebus, Taurat sudah digenapi. Kita hidup dalam anugerah. Betul. Kamu hidup dalam anugerah. Yang Tuhan Yesus batalkan itu adalah seremoni hukum Taurat. Acara, bakar, korban, terus segala macam tata acara Tuhan genapi. Tetapi hukum kasih, Tuhan genapkan semua perintah-perintah itu. Masukkan dalam hatimu, ditulis dalam hatimu. Perintah itu tertulis dalam hatimu. Lakukan itu. Siapa suka melakukan firman Tuhan? Gak ada ternyata ya. Kok hari ini seram banget gitu loh. Tadi saya sudah yakin masuk surga, sekarang sudah enggak. Ayat terakhir, ayat yang paling disuka oleh jemaat Tuhan adalah ayat terakhir. Ayat favorit semua gereja adalah ayat yang terakhir. Bicara tentang buah dari percaya kita. Kalau engkau benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan, engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, engkau punya kasih dan engkau suka melakukan firman Tuhan, maka kita akan menang. Saya mencatat, kita menang dari apa? Banyak hal saya dibukakan setahun belakangan. Saya pikir, ketika saya percaya, saya tidak punya lagi berhala dalam hidup saya. Tapi ternyata saya mesti punya beberapa berhala yang harus saya singkirkan. Dulu kupikir patung itu berhala. Tapi ternyata hari ini siapa keluar rumah kalau HP-nya tertinggal dia tidak pulang ambil, dia pergi saja. Hari ini siapa yang gak lihat sepanjang hari ini bisa? Perjanjian lama terus berkata berhala, tetapi dalam perjanjian baru selalu berkata ada keinginan. Terlalu banyak kamu ingini. Lihat itu media sosial, di scroll, dilihat yang cantik, aduh aku pengen deh. Karena kita tahu, zaman dulu, Pak Roni ngomong, zaman dulu ketika mau membelah laut, butuh tongkat. Zaman sekarang, mujizat itu ada di jari. Kalau kamu butuh 10 juta, cukup download, pinjol, dan oke, mujizat dalam jarimu, cek 10 juta datang. Karena apa? Karena keinginan. Jujur, terlalu banyak keinginan dalam hidup kita. Kita merasa itu hal itu oke-oke saja. Bapak-bapak setuju sama saya enggak? Ibu-ibu, kalau dia keluar rumah, dia rupa makeup, dia akan tidak jadi pergi atau pergi.
Padahal dia cantik buat siapa? Buat tetangga atau buat suami? Di rumah dia pakai. Dipuji suami udah nggak mempan, cantik, Allah aja maunya. Tapi coba kalau dipuji orang lain, aduh melayang. Karena apa? Keinginan dipuji orang. Alkitab berkata, kalau engkau punya Yesus, kalau engkau punya kasih, engkau mencintai melakukan firman Tuhan, yakinkan kau punya iman mengalahkan keinginan itu. Kita susah hari ini, kita jujur ya. Hari ini kita mengalami kesusahan. Akibatnya ada kesalahan kita lakukan masa lalu yang berdampak sampai hari ini. Ada kecerobohan masa lalu yang berdampak sampai kita hari ini. Karena apa? Karena keinginan kita. Hari ini saya dan saudara akan menang kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan. Percayakan hidupmu. Bukan lebarnya jalan menuju ke surga, tapi sempitnya jalan. Orang bilang Kristen begitu mudah, hanya percaya masuk surga. Benar. Tapi apakah percayamu hanya di mulutmu dan tindakanmu tidak percaya? Maaf, saya keras karena saya rindu kita semua ketemu di surga. Nyesal bro, kalau lu nembak pacar ditolak, masih ada kesempatan nembak pacar yang sama. Tapi kalau sudah sampai di pintu sorga, tidak ada kesempatan pulang seperti colok HP tertinggal pulang ambil, tidak ada lagi. Dan kau berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku? Tuhan bilang, hanyalah engkau, aku tidak mengenalmu. Malam hari ini, saya menantang kita semuanya. Maukah malam hari ini engkau mempercayakan hidup? Percayakan anakmu ke dalam tangan Tuhan. Percayakan suamimu. Percayakan pekerjaanmu. Utang-utangmu percayakan kepada Tuhan. Percayakan kesehatanmu pada Tuhan. Bahkan jika hari ini engkau sakit, percaya. Saya sembuh tidak sembuh, saya tetap percaya sama Tuhan. Saya ke gereja ini bukan mengejar mujizat. Saya ke gereja ini saya mengejar siapa? Yesus. Ingat. Bangsa Israel ada berapa juta keluar tanah Mesir? Berapa juta? Berapa orang yang melihat mujizat, 10 mujizat, siapa hari ini yang pernah lihat, yang dilihat oleh bangsa Israel? Tidak pernah. Tapi dari mereka semua, hanya 2 orang yang masuk. Mujizat yang engkau kejar tidak menjamin engkau masuk surga. Tapi ketika engkau mengejar Tuhan, mujizat itu urusan belakangan. Percaya. Alkitab tidak pernah berjanji kita harus kaya di dunia ini. Tapi Alkitab berjanji kita diberkati. Berkat itu bukan Tuhan. Berkat itu kalau engkau suami istri damai. Engkau bisa makan nasi pakai telur dan nyaman. Itu berkat. Hari ini kalau kita tahu itu, ayo kita percayakan diri kita pada Tuhan. Saya dengan hormat minta semua tunduk kepala. Bicara pada Tuhan. Dia Bapamu bicara pada Tuhan. Kalau beberapa
perkataan saya yang sepertinya menusuk hidupmu dan engkau merasa tidak nyaman, engkau merasa ada hal yang tidak enak, Tuhan bicara kepadamu saat ini. Kalau semua firman saya sampaikan itu tidak ada efek apa-apa, berarti Tuhan tidak bicara kepadamu hari ini. Dan ternyata kalau itu tidak, engkau bukan pilihan Tuhan. Kalau engkau adalah pilihan Tuhan, pasti engkau tertegur malam hari ini. Dan jika kalau itu Anda, bicara kepada Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Kami datang di malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Kalau Engkau menegur saya menyampaikan firman, Engkau menegur kami yang mendengar, karena Engkau Bapa yang mengasihi kami. Sebab di malam hari ini, jika firman itu datang kepadamu, Alkitab berkata, jangan keraskan hatimu. Tuhan, jika selama ini hanya mulut saya yang berkata, aku percaya. Jika selama ini aku hanya menjadi seorang aktivis. Jika selama ini Tuhan aku hanya terlibat beberapa hal. Tapi ternyata saya pengen mengontrol semuanya. Saya pengen saya menjadi Tuhan. Saya pengen segala sesuatu ada dalam tanganku. Malam hari ini saya belajar untuk menyerahkan kepadamu Tuhan. Saya serahkan Tuhan. Setiap hari, setiap pagi saya akan coba belajar untuk menyerahkan ke dalam tanganmu Tuhan. Mulai malam hari ini dan setiap besok, setiap pagi hari kami akan berkata, Tuhan kami tidak mampu. Kami serahkan ketakutan kami serahkan hidup kami serahkan apapun yang kami hadapi pada dalam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan sanggup memelihara lebih dari yang apa kami sanggup doakan dan pikirkan. Jika engkau lakukan itu hari lepas hari, engkau akan melihat kasih itu akan mengalir. Engkau akan mencintai firman Tuhan. Dan engkau akan menang dalam keinginan dagingmu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur Engkau menegur kami, Engkau mengingatkan kami, karena Engkau tidak ingin satupun dari kami binasa. Segala hormat dan pujian kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yang percaya saya dan saudara mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kita percaya langit bumi sujud menyembah kepada Amin. Tuhan. Setiap kita pemenang pasti lebih lagi dahsyat memuji Amin. menyembah Amin. Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan haleluya. Kami hanya mau menari bagimu malam hari ini. Semesta memuji Engkau. Sama-sama katakan. Kita bumi pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit bumi memuji menyembah Engkau Tuhan. Setiap hari yang bernapas memuliakan Engkau. Kita bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja.
Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin. Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Biarkan musik memuji Tuhan malam hari ini. Kita bersorak, kita bersuka cita, kita agungkan Dia Tuhan yang ajaib. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian katakan haleluya. Amin. Lebih keras lagi bagi Tuhan Bapak Ibu.